Selamat datang di Bisik Drama, tempat di mana setiap cerita hadir membawa pesan, emosi, dan pelajaran berharga dalam balutan drama yang menggugah hati. Halo Sobat Bisik, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Di episode kali ini, kami akan membawamu ke dalam kisah penuh lika-liku, yang pastinya akan membuatmu terhanyut, tersentuh, dan mungkin juga termotivasi. Jangan lupa jika kamu suka dengan cerita ini, berikan dukunganmu dengan cara like video ini, subscribe channel kami. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan update cerita-cerita seru lainnya hanya di Bisik Drama. Karena setiap cerita yang kami bagikan adalah hasil cinta dan dedikasi untuk kalian semua, para pecinta drama tanah air. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah tirai apartemen yang bergoyang pelan ditiup angin. Kayla Alicia duduk di sofa ruang tamu, memegang cangkir kopi yang sudah mulai dingin. Matanya terpaku pada layar laptop di depannya, tapi pikirannya melayang jauh ke tempat-tempat yang sulit ia ungkapkan dalam kata-kata. Di luar sana, Jakarta sudah mulai berdenyut seperti biasa. Suara klakson mobil dan deru motor terdengar samar-samar dari kejauhan, meski mereka berada di lantai 23 gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di atas hiruk-pikuk ibu kota. Namun bagi Kayla, dunianya sendiri terasa begitu sunyi akhir-akhir ini. Kayla menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di usia pernikahan mereka yang memasuki tahun kelima, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Awalnya, ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaannya saja. Mungkin karena Davin Raka, suaminya, semakin sibuk dengan pekerjaannya sebagai direktur di sebuah perusahaan properti ternama. Jabatan barunya itu membuatnya sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Namun, ada satu hal yang tak bisa Kayla abaikan belakangan ini. Tatapan mata Davin. Dulu, matanya selalu dipenuhi senyum ketika melihat Kayla. Sekarang, tatapannya terasa kosong, seolah ada rahasia besar yang ia sembunyikan di balik senyum tipisnya. Kayla mencoba menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran-pikiran negatif itu. Tapi rasa curiga itu terus mengendap-endap di benaknya, seperti bayangan gelap yang tak bisa ia singkirkan. Kayla menatap cangkir kopinya yang kini hanya tersisa setengah. Uap panasnya sudah lama hilang, menyisakan rasa pahit yang entah kenapa terasa lebih kuat hari ini. Ia mengalihkan pandangannya ke jendela besar di samping sofa. Langit Jakarta yang biru cerah tampak begitu kontras dengan perasaannya yang mendung. Di bawah sana, mobil-mobil berlalu lalang seperti semut kecil yang tak pernah berhenti bergerak. Namun bagi Kayla, dunia seolah melambat dalam beberapa minggu terakhir. Ia ingat betapa bahagianya mereka dulu. Davin Raka adalah pria yang selalu tahu cara membuatnya tersenyum. Saat mereka pertama kali bertemu 5 tahun lalu di sebuah acara amal, ia langsung terpesona oleh karismanya. Davin bukan hanya tampan, tapi juga ambisius dan penuh perhatian. Setiap kali Kayla merasa lelah atau tertekan, Davin selalu ada di sana, membisikkan kata-kata penyemangat yang membuatnya merasa dicintai. Namun akhir-akhir ini, semua itu terasa seperti kenangan lama yang mulai memudar. Davin jarang berada di rumah. Bahkan saat ia pulang, ia lebih sering terlihat asyik dengan ponselnya, mengetik pesan atau menerima panggilan telepon di tengah malam. Awalnya, Kayla berpikir bahwa ini semua karena pekerjaan. Jabatan barunya sebagai direktur di perusahaan properti pasti membuatnya stres, pikirnya. Tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Ada detil-detil kecil yang mulai mengusik hatinya. Kemarin, misalnya, Kayla menemukan nota belanja online di meja kerja Davin. Isinya adalah barang-barang yang tidak pernah mereka bicarakan bersama. Parfum mahal, gaun desainer, dan aksesori yang jelas-jelas bukan selera Kayla. Ketika ia bertanya tentang hal itu, Davin hanya menjawab santai, "Oh, itu untuk hadiah klien. Kamu tahu bisnis harus dijaga baik-baik." Jawabannya terdengar masuk akal. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Kayla merasa ragu. Malam itu, saat Kayla duduk sendirian di ruang tamu, ia memutuskan untuk membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Mereka memiliki rekening bersama. Tempat gaji bulanan Davin ditransfer. Selama ini, Kayla tidak pernah benar-benar memeriksa transaksi di rekening itu karena ia percaya pada suaminya.
Tapi kali ini ada dorongan kuat dalam dirinya untuk melihat lebih dekat. Jari-jarinya gemetar saat ia membuka daftar transaksi terakhir. Matanya menyipit, mencoba memahami apa yang ia lihat. Beberapa transfer besar ke akun bank lain yang tidak dikenalnya. Pembelian properti? Apa maksudnya? Dan kenapa nama Nadine Zain tertera di salah satu notifikasi transfer? Kayla menutup aplikasi dengan cepat, seolah takut melihat lebih banyak lagi. Jantungnya berdebar kencang, dan ia merasakan sesuatu yang dingin merayap di tulang belakangnya. Ini bukan sekadar firasat buruk lagi. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menyakitkan. Malam itu, Kayla duduk di tepi tempat tidur dengan ponselnya erat di genggaman. Cahaya layar memantul di wajahnya yang pucat, membuat bayang-bayang halus di dinding kamar. Ia tahu bahwa ia seharusnya tidak melakukan ini, mencari jawaban tanpa izin suaminya. Tapi rasa penasarannya sudah melampaui batas logika. Ia harus tahu, ia harus. Dengan napas tertahan, Kayla membuka kembali aplikasi perbankan. Daftar transaksi terakhir masih ada di sana, mencolok seperti luka yang belum sembuh. Ia menelusuri setiap detail, mencoba mencari pola atau petunjuk apapun. Beberapa transfer besar dilakukan ke akun bank lain, dan salah satu nama yang muncul berulang kali adalah Nadine Zain. Siapa dia? Kenapa Davin mentransfer uang dalam jumlah besar kepadanya? Kayla merasa dadanya sesak, seperti ada beban berat yang menekan paru-parunya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman. Mungkin Nadine adalah klien penting perusahaan Davin. Mungkin ini semua bagian dari pekerjaan. Tapi kenapa transaksinya dilakukan pada larut malam? Dan kenapa nomor rekening itu tidak terdaftar di catatan resmi perusahaan? Tidak bisa menahan rasa penasarannya lebih lama lagi, Kayla membuka mesin pencari di ponselnya dan mengetik nama Nadine Zain. Hasil pencarian pertama langsung membuatnya terhenyak. Nadine adalah seorang wanita muda, cantik, dengan senyum manis yang terpampang jelas di beberapa foto media sosialnya. Akun Instagramnya dipenuhi dengan gambar-gambar kemewahan. Gaun desainer, tas mahal, dan mobil sport yang mengkilap. Di salah satu fotonya, Nadine tampak berpose di depan sebuah rumah mewah dengan caption, "Rumah baru, awal baru. Terima kasih atas semua berkah ini." Kayla merasa seperti seseorang baru saja meninju perutnya. Rumah baru? Berasal dari mana uang untuk membeli rumah itu? Matanya kembali ke daftar transaksi di aplikasi perbankan. Salah satu transfer besar bertepatan dengan tanggal postingan Nadine tentang rumah barunya. Ini tidak mungkin hanya kebetulan. Tiba-tiba, suara pintu apartemen terdengar terbuk. Kayla buru-buru mematikan layar ponselnya dan menyembunyikannya di bawah bantal. Jantungnya berdebar kencang saat langkah kaki Davin terdengar mendekat. Suaminya masuk ke kamar dengan senyum lelah di wajahnya seperti biasa. "Masih belum tidur?" tanyanya santai, melepas dasi dan meletakkannya di kursi sudut. Kayla hanya mengangguk pelan, tak mampu berkata apa-apa. Pandangannya tertuju pada wajah Davin, mencoba mencari kebenaran di balik senyumnya. Apakah dia benar-benar tahu siapa Nadine? Apakah semua ini hanya hasil imajinasinya yang terlalu aktif? Atau apakah suaminya benar-benar menyembunyikan sesuatu yang besar? Davin tampak tidak menyadari ketegangan di udara. Ia duduk di tepi tempat tidur, melepas sepatunya dan berkata, "Maaf aku pulang larut lagi. Ada meeting penting dengan klien. Kamu tahu, bisnis harus dijaga baik-baik." Setiap kata yang keluar dari mulut Davin terasa seperti tusukan kecil bagi Kayla. Ia ingin berteriak, ingin mengonfrontasi suaminya di tempat itu juga. Tapi ia menahan diri. Ia tahu bahwa ia membutuhkan lebih banyak bukti sebelum mengambil langkah besar. Saat Davin akhirnya tertidur, Kayla diam-diam bangkit dari tempat tidur dan kembali membuka ponselnya. Kali ini, ia memutuskan untuk menyimpan tangkapan layar dari semua transaksi mencurigakan. Ia juga mencatat nomor rekening Nadine dan alamat rumah mewah yang disebutkan di media sosialnya. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar, dan Kayla tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, Kayla bangun lebih awal dari biasanya.
Matahari belum sepenuhnya naik, dan apartemen mereka masih diselimuti keheningan. Davin sudah pergi, lagi. Ia meninggalkan secarik catatan di meja makan. Ada rapat pagi di kantor. Aku pulang malam, jangan tunggu aku. Kayla menatap tulisan tangan suaminya dengan perasaan campur aduk. Setiap kata di catatan itu terasa seperti topeng yang menutupi rahasia besar. Ia tidak bisa lagi memungkiri bahwa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Setelah menyelesaikan sarapan ringan, Kayla duduk di depan laptopnya. Ia membuka browser dan mulai mencari informasi tentang rumah mewah yang disebutkan di media sosial Nadine Zain. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan alamat lengkapnya melalui sebuah situs properti online. Rumah itu terletak di kawasan elit Jakarta Selatan, sebuah kompleks perumahan eksklusif yang hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang. Tapi yang membuat Kayla benar-benar terkejut adalah harga rumah itu, 12 miliar. Angka itu membuatnya bergidik. Bagaimana mungkin Nadine, seorang wanita muda yang tampaknya tidak bekerja di bidang apapun selain berpose di media sosial, bisa membeli rumah seharga itu? Dan kenapa nama bank yang digunakan untuk pembayaran sama dengan rekening bersama miliknya dan Davin? Kayla merasa tubuhnya gemetar, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia tahu bahwa ia harus bergerak hati-hati. Jika Davin mengetahui bahwa ia sedang menyelidikinya, semuanya bisa menjadi lebih rumit. Ia memutuskan untuk menyimpan semua bukti yang ia temukan dalam folder tersembunyi di laptopnya, termasuk tangkapan layar transaksi bank, foto-foto Nadine, dan detail rumah mewah itu. Saat jam menunjukkan pukul 10 pagi, Kayla mengambil ponselnya dan membuka aplikasi pesan instan. Ia membutuhkan bantuan. Ada satu orang yang mungkin bisa membantu. Arya, sahabat lamanya yang bekerja sebagai detektif swasta. Mereka sudah tidak bertemu selama beberapa tahun, tapi Arya selalu bisa diandalkan dalam situasi sulit. "Hei Arya," tulis Kayla, jemarinya gemetar saat mengetik pesan. "Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu yang sensitif. Bisa kita ketemu?" Beberapa menit kemudian balasan datang. "Tentu Kay, ada apa? Kamu terdengar serius." Kayla menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku akan ceritakan semuanya saat kita bertemu. Ini penting." Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di daerah Kemang pada sore hari. Kayla memilih tempat itu karena cukup ramai, tapi tetap memberikan privasi yang cukup untuk percakapan serius. Ketika Kayla tiba di kafe, Arya sudah menunggunya di sudut ruangan. Pria itu tampak lebih dewasa daripada terakhir kali mereka bertemu, dengan rambut yang sedikit beruban di sisi pelipis. Namun tatapannya masih sama tajamnya seperti dulu. "Kamu terlihat tegang, ya, kata Arya setelah memesan 2 cangkir kopi. "Apa yang terjadi?" Kayla menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar, dan sekali ia mulai berbicara, tidak ada jalan untuk kembali. Aku pikir suamiku selingkuh," katanya pelan. Suaranya hampir tersamarkan oleh suara musik di latar belakang. "Dan aku menemukan bukti bahwa dia menggunakan uang kami untuk membeli rumah atas nama wanita lain." Arya menaikkan alisnya, tampak terkejut. "Serius? Apa kamu yakin?" Kayla mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan tangkapan layar transaksi bank serta foto-foto Nadine. Arya memperhatikan semuanya dengan seksama, wajahnya berubah serius. "Ini cukup kuat sebagai bukti awal," katanya akhirnya. "Tapi jika kamu ingin memastikan semuanya, aku bisa membantu menyelidiki lebih lanjut. Aku bisa melacak siapa wanita ini dan apa hubungannya dengan suamimu." Kayla mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku hanya ingin tahu kebenarannya, Arya, apapun itu." Arya meletakkan tangannya di atas meja, memberikan senyum kecil yang menenangkan. "Jangan khawatir, Kay, aku akan bantu kamu. Tapi ingat, apapun hasilnya, kamu harus siap menghadapinya." Kayla mengangguk lagi, meskipun dalam hati ia merasa takut. Ia tahu bahwa kebenaran bisa menyakitkan, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Hari-hari berikutnya terasa seperti perjalanan di atas tali yang rapuh bagi Kayla. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia merasa jantungnya meloncat keluar dari dadanya. Apakah itu Arya dengan kabar baru?
Ataukah Davin mencurigai sesuatu? Arya memang tidak mengecewakan. 2 hari setelah pertemuan mereka di kafe, ia mengirimkan pesan singkat. Aku sudah dapat beberapa informasi. Bisa kita ketemu lagi? Kayla segera menjawab. Tentu, di mana? Mereka bertemu di tempat yang sama, kafe kecil di Kemang. Kali ini suasana lebih tegang. Arya membawa sebuah map tipis berisi dokumen-dokumen penting. Ia meletakkannya di atas meja dengan hati-hati, matanya memastikan bahwa tidak ada orang lain yang mendengarkan. Jadi, apa yang kamu temukan? Tanya Kayla. Suaranya bergetar meski ia mencoba terdengar tenang. Arya membuka map itu dan mulai menjelaskan. Wanita itu, Nadine Zain, ternyata bukan hanya model media sosial biasa. Dia juga terlibat dalam beberapa proyek properti besar. Proyek yang didanai oleh perusahaan suamimu. Kayla merasa darahnya berhenti mengalir. Apa maksudmu? Davin, kata Arya pelan, telah mentransfer uang perusahaan ke rekening pribadinya, lalu menggunakan uang itu untuk membeli rumah atas nama Nadine. Ini bukan sekadar perselingkuhan, Kay. Ini penggelapan dana. Kayla menutup mulutnya dengan kedua tangan, mencoba menahan napas agar tidak menangis di tempat umum. Ia merasa dunianya runtuh. Tidak hanya suaminya berselingkuh, tapi dia juga melakukan sesuatu yang ilegal dan menggunakan nama Kayla dalam prosesnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa, katanya akhirnya, suaranya serak. Arya menatapnya dengan ekspresi penuh empati. Kamu punya 2 pilihan. Pertama, laporkan ini ke polisi dan biarkan hukum yang berbicara. Kedua, hadapi Davin secara langsung dan minta penjelasan. Kayla menggeleng pelan. Aku belum siap untuk melibatkan polisi. Aku ingin tahu dulu alasannya. Kenapa dia melakukan semua ini? Arya mengangguk. Baiklah, tapi ingat, semakin lama kamu menunda, semakin besar risiko bagimu. Jika ini terungkap ke publik, kamu bisa ikut terseret. Malam itu, Kayla duduk di ruang tamu dengan perasaan bergejolak. Davin pulang lebih awal dari biasanya, yang jarang terjadi belakangan ini. Ia tampak lelah, tapi ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang membuat Kayla semakin curiga. Kenapa kamu masih belum tidur? Tanya Davin, melepas jasnya dan duduk di sofa di seberang Kayla. Kayla menatapnya lurus-lurus, mencoba membaca ekspresinya. Aku ingin bicara serius denganmu. Davin mengernyit tampak bingung. Ada apa? Kamu terlihat tegang. Kayla menarik napas dalam-dalam. Aku menemukan sesuatu tentang transaksi di rekening kita dan tentang seseorang bernama Nadine Zain. Ekspresi Davin langsung berubah. Matanya melebar dan wajahnya yang tadinya santai kini dipenuhi kepanikan. Dari mana kamu tahu tentang itu? Itu tidak penting, balas Kayla. Suaranya lebih tegas dari yang ia kira. Yang penting adalah, apa yang sebenarnya terjadi, Davin? Kenapa ada uang kita di rekening wanita itu? Davin terdiam selama beberapa detik, tampak seperti mencari-cari alasan. Akhirnya ia berkata, ini semua demi pekerjaan, Kay. Nadine adalah mitra bisnis penting. Aku hanya mencoba membantu perusahaan. Tapi kenapa harus pakai nama kita? Potong Kayla, suaranya meninggi. Dan kenapa harus ada rumah mewah di Jakarta Selatan atas namanya? Davin tidak menjawab. Ia hanya menunduk, tampak seperti pria yang tertangkap basah. Kayla merasa dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin menangis, tapi ia menahan diri. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada banyak hal yang harus ia lakukan. Malam itu, udara di apartemen terasa lebih dingin dari biasanya. Kayla duduk di sofa, matanya menatap kosong pada cangkir teh yang sudah dingin di meja. Pikirannya berputar-putar seperti baling-baling yang tak kunjung berhenti. Setiap kata yang keluar dari mulut Davin tadi malam terus terngiang di kepalanya. Ini semua demi pekerjaan, Kay. Kalimat itu terdengar begitu kosong, seperti alasan murahan yang bahkan tidak bisa menutupi kebenaran. Kayla tahu bahwa Davin tidak hanya berselingkuh, ia juga melakukan sesuatu yang jauh lebih besar, penggelapan uang. Dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa nama Kayla sendiri terlibat dalam transaksi-transaksi itu. Davin duduk di kursi lain, wajahnya tertunduk, tampak seperti pria yang kehabisan akal. Ia mencoba menjelaskan beberapa kali, tapi setiap kata yang keluar hanya membuat Kayla semakin marah dan kecewa. Akhirnya, ia hanya diam,
Mungkin menyadari bahwa penjelasannya tidak akan cukup untuk memperbaiki keadaan. Kayla menatap suaminya dengan mata penuh kemarahan dan rasa sakit. "Apa kamu benar-benar pikir aku akan percaya semua omong kosongmu?" tanyanya. Suaranya tajam seperti pisau. "Kamu tidak hanya mengkhianati aku, Davin. Kamu juga menggunakan namaku untuk melakukan sesuatu yang ilegal." Davin mengangkat wajahnya. Matanya penuh rasa bersalah. Aku tidak punya pilihan, Kay. Perusahaan sedang dalam masalah besar. Aku hanya mencoba menyelamatkannya." "Menyelamatkan perusahaan? Dengan cara apa? Dengan tidur dengan mitra bisnismu dan membelikan dia rumah mewah?" balas Kayla, suaranya semakin tinggi. "Apa kamu pikir aku bodoh?" Davin tidak menjawab. Ia hanya menunduk lagi, tampak seperti pria yang kehilangan segalanya. Tapi Kayla tidak merasa iba. Ia tahu bahwa ia harus bertindak sebelum semuanya semakin buruk. Setelah pertemuan tegang itu, Kayla memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan Davin terus memanipulasi situasi. Ia membutuhkan rencana yang akan membuatnya mendapatkan kendali atas hidupnya kembali. Ia mulai dengan memblokir akses Davin ke rekening bersama mereka. Melalui aplikasi perbankan, ia mengganti semua kata sandi dan memastikan bahwa tidak ada transaksi baru yang bisa dilakukan tanpa persetujuannya. Ia juga menghubungi Arya untuk meminta bantuan lebih lanjut. "Aku butuh salinan lengkap semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi itu," katanya saat menelepon Arya. "Dan aku juga ingin tahu apakah ada cara untuk melacak aset-aset lain yang mungkin dia beli atas nama Nadine." Arya mengerti situasinya. "Aku akan cari tahu lebih banyak. Tapi ingat, ini bisa menjadi sangat berbahaya jika dia mengetahui apa yang kamu lakukan." Kayla mengangguk meski Arya tidak bisa melihatnya. "Aku tahu, tapi aku tidak punya pilihan lain." Beberapa hari kemudian, Davin mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia mencoba mentransfer uang untuk proyek baru, sistem bank menolaknya. Ia langsung menghampiri Kayla. Wajahnya dipenuhi amarah. "Kenapa kamu blokir rekening kita?" tanyanya. Suaranya keras dan penuh tekanan. Kayla menatapnya dengan tenang, meskipun hatinya berdebar kencang. "Karena aku tidak bisa mempercayaimu lagi, Davin. Aku tidak akan membiarkanmu menggunakan uang kita untuk hal-hal yang tidak jelas." Davin tampak frustrasi. "Kamu tidak mengerti, Kay. Ini semua demi masa depan kita." "Masa depan kita?" balas Kayla dengan nada sinis. "Atau masa depanmu dengan Nadine?" Davin terdiam. Ia tampak seperti pria yang kehabisan kata-kata. Untuk pertama kalinya, Kayla melihat keretakan di balik topeng karismanya. Ia tahu bahwa ia telah memenangkan babak pertama dari pertarungan ini. Namun Kayla juga sadar bahwa ini belum berakhir. Davin bukan orang yang akan menyerah begitu saja. Ia pasti akan mencoba membalas dan Kayla harus siap menghadapinya. Hari itu adalah hari yang Kayla tunggu-tunggu. Setelah berhari-hari merencanakan langkah selanjutnya, ia akhirnya siap untuk menghadapi Davin dan Nadine di tempat yang paling simbolis. Rumah mewah di Jakarta Selatan yang dibeli dengan uang hasil penggelapan. Arya telah membantu Kayla menemukan alamat lengkap dan bahkan memberikan salinan dokumen legal yang menunjukkan bahwa pembelian rumah itu melibatkan rekening bersama mereka. Kayla tahu bahwa ini adalah momen yang tidak bisa dihindari lagi. Ia harus menghadapi mereka berdua sekaligus, mengungkap semua kebohongan, manipulasi, dan pengkhianatan yang telah merusak hidupnya. Tapi ia juga tahu bahwa ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang mendapatkan keadilan dan mengambil kembali kendali atas hidupnya. Kayla tiba di kompleks perumahan elit itu pada sore hari. Matahari mulai tenggelam, menciptakan bayangan panjang di jalan-jalan yang dipenuhi pepohonan rindang. Udara di sana terasa lebih segar dibandingkan dengan hiruk-pikuk Jakarta yang biasa ia kenal. Namun bagi Kayla, suasana itu tidak ada bedanya dengan tekanan yang ia rasakan di dalam hati. Rumah Nadine tampak megah, persis seperti yang ia lihat di foto media sosial. Pintu depannya terbuat dari kayu mahoni yang diukir indah, dan halaman luasnya dipenuhi tanaman hias yang tertata rapi. Kayla menarik napas dalam-dalam sebelum menekan bel pintu. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Nadine Zain berdiri di ambang pintu, wajahnya dipenuhi senyum manis yang terlihat begitu palsu di mata Kayla. "Oh, kamu pasti Kayla.
katanya dengan nada ramah yang terdengar seperti ejekan. Aku sudah menunggumu. Kayla memandang Nadine dengan tatapan dingin. Aku di sini bukan untuk basa-basi, Nadine. Aku ingin bicara denganmu dan dengan Davin. Nadine tampak terkejut sesaat, tapi segera menyembunyikannya dengan senyum tipis. Silakan masuk, katanya, membuka pintu lebih lebar. Di dalam, Kayla melihat Davin duduk di sofa ruang tamu yang mewah. Wajahnya pucat, tampak seperti pria yang sudah tahu bahwa ia tidak bisa lari dari kebenaran. Nadine duduk di sampingnya, mencoba terlihat tenang, meskipun matanya penuh kecemasan. Jadi, apa yang kamu inginkan? Tanya Davin, suaranya bergetar. Kayla meletakkan tasnya di meja dan mengeluarkan dokumen-dokumen yang ia bawa. Aku di sini untuk mengklarifikasi semuanya, katanya dengan suara tegas. Ini semua adalah bukti bahwa kamu menggunakan uang kita untuk membeli rumah ini atas nama Nadine. Dan aku yakin, masih banyak transaksi lain yang belum terungkap. Davin tampak panik. Kay, tolong dengarkan aku. Aku hanya mencoba menyelamatkan perusahaan. Cukup dengan alasan bodoh itu, bentak Kayla, suaranya memantul di dinding ruangan. Kamu tidak hanya mengkhianati aku sebagai suamimu, tapi juga sebagai mitra hidupmu. Kamu menggunakan namaku untuk melakukan sesuatu yang ilegal, dan sekarang aku di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Nadine mencoba ikut bicara. Kayla, ini semua salah paham. Aku hanya... Tutup mulutmu! Potong Kayla, matanya menyala penuh kemarahan. Aku tahu persis siapa kamu, Nadine. Kamu bukan hanya pelakor, tapi juga komplotan dalam skandal ini. Kalian berdua pikir bisa lolos dari semua ini? Pikir lagi. Kayla mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan rekaman percakapan serta dokumen yang ia kumpulkan. Aku sudah mengirim semua ini ke pengacaraku. Jika kalian tidak mau menyelesaikan ini secara damai, aku tidak ragu untuk melaporkan semuanya ke polisi. Davin tampak seperti pria yang kehilangan segalanya. Ia menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Nadine, di sisi lain, mulai gemetar, menyadari bahwa situasinya benar-benar tidak bisa diselamatkan. Apa yang kamu inginkan, Kay? Tanya Davin, suaranya nyaris berbisik. Aku ingin kalian mengembalikan semua uang yang kalian curi, jawab Kayla. Dan aku ingin cerai. Aku tidak mau ada hubungan apapun lagi denganmu. Suasana di ruang tamu rumah mewah itu semakin tegang. Kayla berdiri tegak, wajahnya penuh tekad, sementara Davin dan Nadine duduk terdiam seperti dua orang yang kehabisan akal. Aku tidak main-main, kata Kayla tegas, suaranya menggema di ruangan. Aku sudah menyewa pengacara terbaik. Jika kalian tidak mengembalikan uang itu dalam waktu 24 jam, aku akan laporkan semuanya ke polisi, termasuk transaksi ilegal kalian. Davin tampak putus asa. Kay, tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku masih mencintaimu. Kayla tertawa sinis. Cinta? Kamu pikir kata-kata kosong itu masih bisa menyelamatkanmu? Cinta tidak dibeli dengan rumah mewah atau gaun desainer, Davin. Kamu sudah hancurkan segalanya. Nadine mencoba membela diri. Ini semua salah Davin, aku hanya korban. Jangan coba-coba menyalahkan dia, bentak Kayla, matanya menyipit. Kamu sama buruknya dengannya. Kalian berdua pantas mendapatkan apa yang akan terjadi. Dengan satu gerakan cepat, Kayla meletakkan dokumen perjanjian yang sudah ia siapkan di atas meja. Tanda tangani ini. Ini adalah surat pengembalian aset dan pemutusan hubungan hukum antara aku dan Davin. Jika kalian menolak, aku tidak ragu untuk membawa kasus ini ke ranah publik. Davin dan Nadine saling bertukar pandang. Wajah mereka penuh kekalutan. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, Davin mengambil pulpen dan menandatangani dokumen itu. Nadine hanya bisa menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Setelah semuanya selesai, Kayla mengambil dokumen itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. Ia menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. Semoga kalian bahagia dengan sisa-sisa kebohongan kalian, katanya dingin sebelum berbalik dan meninggalkan rumah itu. Setelah meninggalkan rumah mewah itu, Kayla duduk di kursi mobilnya untuk beberapa saat, mencoba menenangkan diri. Napasnya masih tersengal, tapi ia merasa lega, seolah beban besar yang selama ini menekannya akhirnya terangkat. Ia tidak tahu apakah keputusannya benar atau salah,
Tapi satu hal yang pasti, ia telah mengambil kendali atas hidupnya kembali. Esok harinya, berita tentang skandal Davin mulai tersebar. Arya, teman Kayla yang bekerja sebagai detektif swasta, sengaja membocorkan dokumen transaksi ilegal itu ke media sosial. Dalam hitungan jam, nama Davin Raka menjadi viral. Publik marah mengetahui bahwa seorang direktur perusahaan ternama melakukan penggelapan uang demi membeli rumah mewah untuk selingkuhannya. Karier Davin hancur dalam semalam. Perusahaannya memutuskan untuk memecatnya tanpa ampun, dan Nadine, yang awalnya terlihat begitu anggun di media sosial, kini menjadi bahan hinaan netizen. Rumah mewah itu pun disita oleh pihak bank karena terbukti dibeli menggunakan dana ilegal. Sementara itu, Kayla memilih untuk menjauh dari semua kekacauan itu. Ia menyewa apartemen kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Tempat itu sederhana, tapi cukup untuk memberinya kedamaian yang selama ini ia cari. Suatu sore, Kayla duduk di balkon kecil apartemennya sambil menyeruput teh hangat. Matahari perlahan tenggelam, menciptakan gradasi oranye dan merah di langit. Ia merasa seperti sedang memulai hidup baru, hidup yang tidak lagi dipenuhi oleh kebohongan dan pengkhianatan. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Arya, "Kamu hebat, Kai. Kamu sudah melaluinya." Kayla tersenyum tipis. Ia membalas pesan itu dengan singkat. "Terima kasih Arya, aku hanya ingin maju." Beberapa minggu setelah kejadian itu, kehidupan Kayla mulai menemukan ritme baru. Apartemen barunya mungkin tidak sebesar yang dulu, tapi ia merasa lebih bebas, lebih lega. Ia mulai mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang selama ini ia abaikan karena kesibukan rumah tangga. Membaca buku, berolahraga, dan bahkan mencoba belajar melukis. Suatu pagi saat sedang menikmati sarapan sederhana di meja dapur, Kayla membuka laptopnya untuk membaca berita. Skandal Davin masih menjadi topik hangat di media sosial, tapi kali ini dengan nada yang berbeda. Artikel terbaru menyebutkan bahwa Davin telah mengajukan permohonan maaf resmi kepada perusahaan dan publik. Namun kerusakan reputasinya sudah terlalu besar untuk diperbaiki. Nadine, di sisi lain, tampaknya menghilang dari sorotan. Akun media sosialnya yang dulunya penuh kemewahan kini kosong, tanpa jejak aktivitas apapun. Kayla menutup laptopnya dengan senyum tipis. Ia tidak lagi merasa marah atau dendam. Baginya, semua ini adalah pelajaran tentang kekuatan diri sendiri. Ia sadar bahwa ia tidak membutuhkan Davin atau siapapun untuk menjalani hidupnya. Ia bisa bertahan, bahkan berkembang dengan caranya sendiri. Setelah membersihkan piring sarapannya, Kayla duduk di depan meja kerja kecil di sudut apartemennya. Ia membuka sebuah dokumen kosong di laptopnya dan mulai menulis. Judulnya, Rumah Tangga yang Retak, Sebuah Memoir. Ia ingin berbagi ceritanya dengan dunia, bukan untuk balas dendam, tapi untuk memberikan harapan kepada orang-orang yang mungkin sedang mengalami situasi serupa. Ia ingin mereka tahu bahwa meskipun hidup terkadang terasa seperti badai, selalu ada cahaya di ujung terowongan. Saat matahari mulai naik, Kayla merasa semangat baru mengalir dalam dirinya. Ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang lebih baik. Beberapa bulan berlalu, dan hidup Kayla telah berubah secara drastis, ke arah yang lebih baik. Memoarnya, Rumah Tangga yang Retak, sebuah memoir, akhirnya selesai dan diterbitkan secara independen. Awalnya, ia hanya berharap beberapa orang akan membacanya. Namun, tak disangka, buku itu mendapat sambutan luar biasa dari pembaca. Banyak wanita yang menghubunginya, berterima kasih karena kisahnya telah memberi mereka keberanian untuk bangkit dari situasi sulit. Suatu sore, Kayla menerima email dari salah satu pembacanya. "Terima kasih telah berbagi ceritamu. Aku sedang melewati pernikahan yang penuh pengkhianatan, dan kata-katamu membuatku sadar bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan sejati." Kayla tersenyum saat membaca pesan itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa ceritanya bisa memberikan dampak sebesar ini. Baginya, ini adalah bentuk penebusan. Cara untuk mengubah rasa sakit menjadi sesuatu yang bermanfaat. Di dunia luar, Davin dan Nadine hampir tidak terdengar lagi kabarnya. Kabar terakhir menyebutkan bahwa Davin bekerja di sebuah perusahaan kecil, dengan gaji yang jauh lebih rendah dari sebelumnya. Nadine dikabarkan meninggalkan Jakarta, mungkin mencoba memulai hidup baru di tempat yang tidak ada yang mengenalnya.
Tapi bagi Kayla, semua itu sudah tidak penting lagi. Mereka adalah masa lalu, dan ia tidak ingin lagi membuang waktu untuk memikirkannya. Sore itu, Kayla memutuskan untuk berjalan-jalan di taman dekat apartemennya. Udara segar dan suara burung berkicau membuatnya merasa damai. Ia duduk di bangku taman menatap anak-anak yang bermain riang di sekitarnya. Ada sesuatu dalam kepolosan mereka yang membuatnya tersenyum. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan buku kecil yang selalu ia bawa. Di halaman pertama, ia menulis sebuah catatan untuk dirinya sendiri. Hidup bukan tentang apa yang hilang, tapi tentang apa yang kita temukan setelahnya. Dan aku telah menemukan diriku yang sebenarnya. Kayla menutup buku itu dan menarik napas dalam-dalam. Ia merasa seperti kupu-kupu yang baru saja keluar dari kepompongnya. Bebas, ringan, dan siap menjalani hidup tanpa rasa takut. Malam itu, Kayla duduk di balkon apartemennya, menikmati angin sejuk yang menyapu wajahnya. Langit Jakarta yang biasanya dipenuhi cahaya lampu kini tampak lebih tenang dari biasanya. Ia memegang secangkir teh hangat di tangannya, sambil merenung tentang perjalanan hidupnya selama beberapa bulan terakhir. Ia tidak lagi merasa seperti korban. Pengkhianatan Davin dan skandal dengan Nadine bukan lagi beban yang menghantui hari-harinya. Sebaliknya, semua itu telah menjadi titik balik yang membawanya pada versi dirinya yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berani. Memoarnya telah menginspirasi banyak orang, dan ia mulai menerima undangan untuk berbicara di acara-acara motivasi. Beberapa minggu lalu, ia bahkan diminta menjadi pembicara utama di sebuah seminar tentang pemberdayaan perempuan. Saat berdiri di podium, melihat ratusan pasang mata yang penuh harap, Kayla menyadari bahwa ia telah menemukan panggilan hidupnya, membantu orang lain bangkit dari rasa sakit dan ketidakadilan. Kehidupan tidak pernah sempurna, katanya saat itu kepada para peserta seminar. Tapi setiap kejatuhan adalah kesempatan untuk bangkit lebih tinggi. Jangan biarkan kebohongan atau pengkhianatan mendefinisikan siapa dirimu. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar kita ada di dalam diri sendiri. Pesan itu disambut dengan tepuk tangan meriah, dan Kayla merasa seperti sedang menutup babak lama dalam hidupnya. Ia tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Ia cukup puas dengan pencapaian dirinya sendiri, dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan untuk dirinya. Kayla memutuskan untuk meninggalkan Jakarta. Kota besar itu telah memberinya banyak pelajaran, tapi ia merasa saatnya untuk mencari kedamaian di tempat baru. Ia pindah ke sebuah desa kecil di dekat Bandung, di mana udara lebih segar dan kehidupan lebih tenang. Di sana, ia membuka usaha kecil-kecilan. Toko buku dan kafe yang menjadi tempat berkumpul bagi para pecinta literatur. Setiap pagi ia bangun dengan rasa syukur. Ia tidak lagi takut akan masa depan, karena ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Ia juga mulai belajar memaafkan. Bukan untuk Davin atau Nadine, tapi untuk dirinya sendiri. Memaafkan adalah cara untuk melepaskan beban yang tersisa, dan itu membuatnya merasa lebih ringan. Suatu sore, saat duduk di kursi goyang di halaman belakang tokonya, Kayla membuka buku favoritnya. Di halaman pertama, ia menulis sebuah kutipan yang sering ia renungkan. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Tapi terkadang, kita harus berani melangkah untuk menemukannya. Kayla tersenyum tipis. Ia telah menemukan pintu barunya. Dan ia siap menjalani petualangan hidup berikutnya dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Hidup penuh dengan ujian, tapi setiap kejatuhan adalah kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Kebohongan dan pengkhianatan mungkin bisa melukai, tapi mereka tidak bisa menghancurkanmu jika kamu memilih untuk bangkit dan mengambil kendali atas hidupmu kembali.